Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 92, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai pengerjaan modul 3 pembuatan website menggunakan PHP dan database. Latar belakang dari penelitian kami yaitu mengaplikasikan dari modul sistem informasi manajemen yang didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, serta pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Nah, pembuatan website kami menggunakan PHP yaitu Hypertext Preprocessor merupakan sebuah bahasa pemrograman server side scripting yang bersifat open source. Lalu juga menggunakan bahasa pelengkap HTML yang memungkinkan dibuatnya aplikasi dinamis yang memungkinkan adanya pengolahan data dan pemrosesan data. Menurut Harimyati tahun 2021. Nah, perusahaan yang didirikan yaitu Frank Rance, yaitu suatu usaha yang bergerak di penjualan parfum. Manajemen Frank Rance ingin memasarkan produknya secara online melalui website agar penjualannya meningkat dan informasi tentang perusahaan dapat diinformasikan secara cepat dan tepat. Sebenarnya di dalam website nanti juga terdapat informasi mengenai data karyawan, data customer, data produk yang ada pada perusahaan. Pembuatan website ini menggunakan kode editor, VS Code, dan PHP sebagai struktur utama pada website yang akan dibuat. Diharapkan dengan adanya website ini, penjualan Frexren akan semakin meningkat sehingga didapatkan keuntungan yang maksimal. Rumusan masalah dalam penelitian kali ini yaitu bagaimana cara menghubungkan PHP dengan database pada web penjualan produk parfum. Selanjutnya, tujuan praktikum pada kali ini yaitu praktikan dapat memahami dan mampu mengimplementasikan dasar-dasar pemasaran ke dalam bentuk sistem informasi manajemen melalui PHP dan database. Lalu, praktikan mengetahui cara untuk menampilkan informasi dan menata elemen-elemen website secara baik dan benar, meliputi navbar, dashboard, dan informasi data penjualan PT Freshrange. Lalu, praktikan dapat memahami fungsi PHP dan komponen framework Tailwind, serta dapat menuliskannya sesuai dengan kebutuhan website. Berikut beberapa tinjauan pustaka yang ada pada jurnal ini. Laporan resmi ini yaitu ada pengertian dari sistem informasi manajemen, lalu selanjutnya ada pengertian dari e-commerce sendiri yang merupakan memanfaatkan website untuk penjualan perusahaan, lalu pengertian dari PHP sendiri merupakan struktur utama dalam pembuatan website. Selanjutnya ada database MySQL untuk pembuatan database atau pembuatan tabel pada website. Selanjutnya ada VS Code merupakan software yang digunakan dalam coding atau perjalanan pembuatan website ini. Sebenarnya langkah-langkah pengerjaan dalam pembuatan website ini yang pertama studi kasus. PT Frexren ini mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu home, about use, dan kontak dan dapat diakses oleh kalian perusahaan melalui form login yang akan ditampilkan pada web. Manajemen perusahaan ini juga ingin menghubungkan database yang menggunakan PHP dapat menjadi website yang dinamis melalui login, logout, update profil, input data, dan customer, hapus data produk dan customer. Nah, sebelum website dipublikasikan, diharuskan membuat script bahasa pemrograman PHP dan bahasa Fury dan dia menggunakan Tailwind CSS atau framework Tailwind CSS menggunakan script website perusahaan dan database. Nah, untuk penjelasan coding lebih lanjut nanti akan dijelaskan pada waktu selanjutnya. Nah, di sini untuk awalan saja, untuk memulai program PHP, kita menuliskan script sebagai berikut. Nantinya akan muncul coding seperti ini. Kita menuliskan lebih kurang tanda tanya PHP, lalu enter akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada MySQL Connect itu untuk menghubungkan website yang kita buat di VS Code terhadap database yang kita buat di SAM. Berikut adalah doc tab yang kita gunakan. Berikut ini adalah website yang kita tulis, nantinya akan dijelaskan pada next selanjutnya.
Oke, ini masih penulisan coding meliputi beberapa komponen yang terdapat di dalam website. Selanjutnya, setelah penulisan coding sebagai berikut, didapatkan hasil output script coding dari pembuatan PHP dan database dengan framework desain Tailwind CSS. Dapatkan hasil sebagai berikut. Untuk tampilan depan, terdapat navbar meliputi home, about us, produk, contact use, dan login. Nah, ini merupakan tampilan dari home PT Fragrance. Nah, lalu di bawahnya lagi kita scroll ke bawah, terdapat eh, penjelasan atau deskripsi dari perusahaan. Selanjutnya, ke bawah lagi terdapat produk unggulan dari PT Fragrance. Lalu ke bawah lagi, yaitu di sini terdapat pendiri tokoh PT perusahaan Fragrance, dan di bawahnya lagi terdapat footer, yaitu untuk media sosial yang digunakan perusahaan Fragrance dan beberapa komponen seperti About Us, blog, kontak, produk yang terdapat pada Fragrance. Nah, ketika kita klik About Us, kita eh, ditampilkan ke dalam halaman lain mengenai penjelasan latar belakang pendiri dari PT Fragrance itu sendiri sebagai berikut, dan tentang PT Fragrance itu sendiri. Selanjutnya kita pindah ketika kita klik ke halaman produk, kita berubah ke halaman lain, tampil mengenai daftar produk yang dijual oleh PT Fragrance, meliputi produk sebagai berikut dan harga yang ditawarkan. Selanjutnya kita klik ke login. Selanjutnya kita ini ada kontak use, beberapa kontak yang bisa dihubungi di PT Fragrance. Selanjutnya ada kita klik login. Nah, untuk login ini nantinya untuk updatable dari data karyawan, data produk, dan data customer. Kita harus melalui login terlebih dahulu, sehingga website yang dibuat pada Fragrance ini lebih adaptif. Nah, ketika login telah berhasil, kita akan masuk ke dalam tampilan dashboard dari PT Fragrance. Nah, di dalam dashboard ini nantinya terdapat halaman profile, data produk, data customer, dan admin ini untuk keluar ya, untuk logout. Nah, untuk tampilan tambah data customer adalah sebagai berikut. Terdapat komponen nomor pesanan, nama customer, telepon, total, nama produk, jumlah, dan harga. Lalu terdapat eh, button untuk tambah data customer. Lalu ada ini berikut adalah ketika untuk mengunggah atau menambah tambah data customer. Lalu ada tambah data produk. Lalu ada ini berupa tambah data produk, update profil untuk menambah karyawan, data karyawan. Ini untuk update profil. Nah, di sini juga bisa eh, menghapus juga tambah data customer dan lain sebagainya pada tampilan dalam PT Fragrance ini. Analisa output pada PT Fragrance ini, eh, codingan pada tag HTML pertama, kita gunakan H1, H2, dan H3 untuk membuat heading dengan ukuran berbeda-beda. Nah, setiap semakin H1 ini semakin besar, H2 dan H3 akan semakin kecil, semakin besar H-nya akan semakin kecil. Lalu tag I untuk membuat teks italic, teks B untuk membuat bold, tag body untuk membuat badan HTML, tag head digunakan untuk membuat kepala HTML, dan tag title untuk membuat judul awal HTML. Untuk tag IMG untuk menambah gambar. Setelah itu kita juga menggunakan width dan height untuk mengatur tinggi gambar, yang mana pada studi kasus ini terdapat gambar meliputi foto owner, logo preference, dan produk katalog. Lalu ada tag BR untuk membuat jarak antar paragraf, tag A href link sosial media digunakan untuk sosial media yang digunakan bersama, tag img untuk membuat gambar. Pada output script coding Tailwind CSS ini, di website perusahaan terdapat tag yang dipakai yaitu padding
digunakan untuk memberi jarak antara sebuah elemen dengan elemen lain. Lalu ada margin untuk mengatur jarak pada bagian sisi luar. Lalu ada flex mengatur layout, posisi tampilan suatu konten yang ukurannya belum diketahui dan bernilai dinamis. Lalu ada grid, tampilan kolom yang digunakan untuk menentukan kolom dalam tata letak layout. Lalu ada gap, digunakan grid dan item flexbox. Height yang digunakan mengukur ketinggian elemen. Width, lalu ada background color untuk mengubah warna background. Text color mengubah warna teks. Text align mengatur posisi teks. List style menggunakan untuk mengatur style point. Font family untuk mengubah jenis font. Font size untuk mengatur ukuran font. Gaya font. Font weight digunakan untuk mengatur ketebalan font. Nah, itu pada elemen CSS ini juga ada beberapa tag yang digunakan untuk bagian isi dan cover. Ada tag background color untuk mengubah latar belakang, warna web. Lalu ada tag font family untuk menentukan jenis font yang digunakan. Lalu ada font size mengatur ukuran eh, mengukur ukuran huruf. Berikut tulisan yang digunakan: Welcome to Fraction Perform Website dan teks 2XL. Nah, di sini ada perusahaan dalam file index PHP terdapat variabel yaitu hostname, username, password, db name, dan con. Query MySQL Connect untuk menghubungkan koneksi dengan software SAM atau database yang telah kita buat atau MySQL. Pada login juga terdapat satu variabel yang sudah diatur atau belum. Lalu terdapat expose untuk menampung data atau nilai dari sebuah form. Terdapat MySQL enum rows untuk mengetahui beberapa jumlah baris di dalam tabel database. MySQL Query pada file dashboard PHP juga ada session start yang digunakan untuk memulai session pada server jika username dan password yang dimasukkan benar, kemudian menyimpannya pada browser. Lalu ada pada file data customer PHP terdapat MySQL Query dan MySQL Query yang berfungsi untuk menjalankan instruksi atau argumen ke MySQL. Di sini ada MySQL Fetch Array untuk pengambilan data MySQL. Lalu ada file update profil PHP adalah sinteks update digunakan untuk memproses data dikirim. Lalu file diinput ulang ke database sebagai data baru. Lalu ada ini insert untuk customer PHP menggunakan perintah melakukan input data ke dalam tabel. MySQL error digunakan untuk mengambilkan deskripsi kesalahan terakhir untuk pemanggilan fungsi terbaru jika ada. Lalu post berfungsi untuk memanggil data yang telah diinputkan agar ditampilkan di file action. Lalu ada session destroy untuk menghapus serta mengakhiri session, sekaligus juga menghapus semua elemen yang ada pada session. Lalu pada file dashboard ketika kita sudah berhasil login, juga terdapat variabel session untuk menyimpan data sesi pengguna atau user yang login. Terdapat variabel session start, lalu ada index PHP untuk menyisipkan file PHP, lalu terdapat percabangan if, lalu ada ini untuk set check, kemudian terdapat variabel check untuk memeriksa variabel check adalah benar. Pada file profil PHP terdapat session start yang digunakan untuk memulai session pada server dan kemudian menyimpannya pada browser. Berfungsi untuk menjaga keamanan sistem dengan cara mempertahankan data pengguna melalui login agar tidak mengakses informasi yang dimiliki pengguna lain, yang dimiliki session ID yang berbeda. Selanjutnya dalam file update profil PHP. Nah, di sini nantinya sama ya, update profil PHP, data produk, nah ini untuk menambah data untuk dimasukkan ke dalam sistem menggunakan accession, lalu ada index PHP, lalu ada get, lalu ada post untuk submit. Nah, di sini beberapa data yang diupload berupa ID, nama, umur, telepon, email, username, password, dan akan diset pada SQL Query. Sedangkan pada data produk, ini terdapat data yang dimasukkan mulai dari ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan stok produk yang terdapat dalam sistem. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian kali ini yaitu berdasarkan analisa dan proses pembuatan website yang telah dilakukan, dapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan permasalahan perusahaan mengenai sarana informasi terhadap sistem internal perusahaan PT Flexland, solusi pembuatan sistem informasi manajemen berbasis website ini sangat membantu dalam permasalahan ini dengan menggunakan PHP dan database, sehingga disimpulkan pembuatan website
pada PT Freshren ini dinyatakan solutif dan berhasil. Yang kedua, dalam penataan elemen PT Freshren ini meliputi navbar, dashboard, informasi, digunakan framework Tailwind CSS dalam komponen model penataan yang digunakan, baik untuk komposisi warna, model teks yang digunakan, ukuran teks, model navbar, serta tata letak yang ada dalam website. Di sini kita menggunakan framework Tailwind CSS, sehingga informasi ditampilkan juga mengikuti penataan model yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, berdasarkan website yang telah dikerjakan, dapat disimpulkan pembuatan website penjualan PC Freshsen telah berhasil berdasarkan pemahaman fungsi PHP dan komponen framework Tailwind CSS. Dalam hal ini, pembuatan database terlebih dahulu dengan software SAM yang bertujuan untuk menghubungkan dengan server lokal dan pembuatan tabel yang digunakan. Selanjutnya, dilakukan penyusunan website, tampilan home, dan beberapa komponen navbar, login tentang perusahaan dan jenis perusahaan menggunakan software VS Code. Setelah masuk halaman login, akan ditampilkan halaman dashboard dan dilanjutkan dengan tabel data karyawan, data konsumen, data produk, dan logout. Semua ini updatable, sehingga tambah data, tambah customer semua bisa, dan dilakukan penghapusan juga bisa. Semua penyusunan komponen website tersebut disusun menggunakan bahasa PHP dan desain website menggunakan framework Tailwind CSS. Saran dari penelitian modul 3 yaitu sebaiknya diberi contoh teks yang penting dan sering dipakai ketika penggunaan website. Artinya, sebaiknya website dilakukan pengembangan lagi baik dari desain fungsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Lalu yang ketiga, komponen fungsi yang terdapat dalam website selalu adaptif dengan permasalahan yang ada sehingga dapat membantu kinerja perusahaan. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Demikian penjelasan dari laporan resmi yang telah kami kerjakan dari kelompok 92. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses coding dan output dari website. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai coding dalam pembuatan website PT Fragrance Parfum. Nah, berikut merupakan tampilan home atau tampilan awal dari website PT Fragrance. Yang pertama, di sini merupakan terdapat halaman Fragrance dengan tulisan ciptakan kemewahan harum yang elegan. Lalu di bawahnya lagi terdapat deskripsi perusahaan, lalu ada produk unggulan dan pendiri dari PT Freshren dengan coding sebagai berikut. Nah, yang pertama kita gunakan doctype HTML dalam coding halaman yang pertama ini. Lalu untuk headnya kita gunakan framework Tailwind CSS. Kita hubungkan terlebih dahulu dengan framework Tailwind CSS sebagai berikut. Selanjutnya untuk gambar atau SRC yang kita gunakan yaitu sebagai berikut. Dan beberapa href yang kita gunakan untuk apa font dan beberapa komponen dalam website ini kita gunakan href sebagai berikut. Selanjutnya ketika halaman tersebut sudah sesuai, di sini kita menggunakan teks itu beberapa tampilan yang gradasi, yaitu menggunakan title fragrant text, yaitu teks itu 00,125 M dengan RGB 163878 per 0,5. Lalu ada tagline text itu menggunakan font family Satisfy dengan teks itu yaitu 00,125 dengan RGB 163878 per 0,5. Lalu ada reflection color. Di sini weight-nya 100%, height 80%, top 120%, left 0 dengan position absolute. Transformnya yaitu perspektif, rotate 30 TEG dan scale 1,0,35. Nah, untuk judulnya sendiri yaitu PT Fragrance ditampilkan di sini. Selanjutnya untuk header kita menggunakan background black. Lalu untuk kelasnya, nah kelasnya ini kita gunakan dari Tailwind CSS yaitu WeFull Backdrop Blur SM dengan kelas sebagai berikut. Untuk IMG atau gambar yang kita gunakan untuk logo dari PT Fragrance kita gunakan SRC
MC SRC dengan width 50 dan height 50 dengan kelas sebagai berikut. Dan href merupakan kita hubungkan halaman. Yang pertama kita hubungkan href halaman, yaitu PT Fragrance Parfum. Lalu di bawahnya lagi terdapat kelas sebagai berikut. Nah, beberapa href yang kita gunakan pada halaman ini terdapat halaman.php, aboutyes.php, produk dan php, dan kontak.php dengan kelas teks yang sama, yaitu yellow 600 dan transition color yang sama. Setelah itu untuk kelas di bawahnya lagi, yaitu MT2 block H10 transform, ini menggunakan text weight transition color dengan durasi 300 dan beberapa drag, yaitu text yellow 300 sebagai berikut dengan href sebagai berikut. Untuk menghubungkan, di sini terdapat href ke halaman login, untuk menghubungkan ke halaman login. Selanjutnya, setelah penyusunan navbar pada coding sudah selesai, itu tampilannya seperti ini. Terdapat Fragrance Parfum, lalu di sini ada logo yang telah dijelaskan tadi, ada tampilan home, about yes, produk, kontak yes, dan tampilan login. Nah, di sini terdapat ketika kita dekatkan kursornya, terdapat warna oranye, juga terdapat dalam codingan sebagai berikut di sini di kelas di dalam ini. Selanjutnya yaitu pembuatan gambar setelah navbar dengan kelas sebagai berikut: grid, minha, screen, place content, center. Lalu ada backgroundnya sebagai berikut dan ID-nya yaitu main container dengan kelas sebagai berikut: berwarna gradient, from orange 470 via yellow 500 dan sebagai berikut. Lalu untuk teksnya, kata fragrance kita menggunakan H1 dengan kelas sebagai berikut dengan ukuran 6XL, font black, dan teks orange 600. Lalu terdapat tagline, yaitu ciptakan kemewahan yang harum yang elegan dengan H2, ukuran H2 dengan kelas yaitu cursive teks 4XL, ukuran 4XL dengan fontin teks yellow 400. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai setelah ini kita penjelasan mengenai deskripsi perusahaan, yaitu Fragrance Parfum. Di sini kita menggunakan background berwarna kuning keorenan ya. Nah, ini kelasnya yaitu background gradient to air from yellow 500 via yellow 600 to yellow 700 dengan ronde 3XL, PX5, dan PY5. Setelah itu, komponen di dalamnya kita gunakan kelas, yaitu grid calls 2, Black Just TV, Center Gap 4, PT3, PP3. Lalu terdapat gambar, kita gunakan SRC dengan ukuran width 300 dan height 300. Kelasnya kita gunakan sebagai berikut. Lalu untuk tulisan Fragrance Parfum, kita gunakan Center, ukuran 4XL, font serif, dan font bold. Lalu untuk tagline, ciptakan kemewahan harum yang elegan, kita gunakan H2, text center, text XL, serif, dan semi bold italic. Nah, selanjutnya yaitu untuk deskripsi perusahaan, kita gunakan teks LG font mono dengan model Justify. Dihasilkan output sebagai berikut. Selanjutnya yaitu penjelasan dari produk unggulan dari PT Fragrance sendiri. Nah, untuk kelasnya yaitu menggunakan screen, waveful, overflow, hidden flex, flex, no wrap, text center dengan ID slider. Kelasnya yaitu menggunakan background ini dengan teks yellow, space-nya Y4, flex non, waveful, flex, flex, all, item center dengan justify center. Dengan menggunakan gambar, kita gunakan SRC, lalu kelasnya sebagai berikut. Lalu ada tulisan Moisture untuk judul dari produk unggulan kita, yaitu menggunakan ukuran teks 4XL, Max WMD. Lalu untuk our product, kita gunakan kelas Emax WMD. Didapatkan hasil output sebagai berikut.
Selanjutnya yaitu untuk penjelasan OR team. Nah, berikut adalah pembahasan lalu untuk OR produk ini ketika kita klik di sini, OR produk kita klik ini akan menampilkan beberapa produk atau daftar produk yang terdapat pada Frexrange. Coba kita contohkan ya. Nah, di sini kita klik OR produk ini akan menghubungkan dengan beberapa produk yang ada pada Frexrange. Ada Moisture, Beauty Addiction, dan beberapa produk yang ada pada Frexrange. Selanjutnya, yaitu kita kembali ke halaman lagi. Penjelasan mengenai OR team ya, tampilan penjelasan pendiri dari perusahaan. Berikut adalah tampilan dari OR team, yaitu penjelasan pendiri perusahaan. Digunakan kelas sebagai berikut. Lalu untuk nama pendiri ada Eki Valentino dan Devlin. Di sini kita menggunakan kelas teks LG heading normal font bloat MB1. Lalu untuk head manajernya kita gunakan kelas teks black heading relax font light. Beberapa komponen yang dibawa pendiri tadi ada Facebook, Instagram, dan link lainnya kita gunakan kelas sebagai berikut untuk menghubungkan pendiri dengan beberapa sosial medianya. Selanjutnya, setelah penjelasan halaman sudah selesai, di sini eh, halaman tampilan coding pada halaman ini saling terhubung atau SRC Href dengan beberapa halaman seperti About Yas, produk, dan kontak Yas. Untuk tampilan dari About Yas dijelaskan codingan sebagai berikut. Yang pertama, kita gunakan doctype. Lalu, yang pertama judulnya yaitu dengan background class, background black. Dengan selanjutnya yaitu untuk dalamnya lagi, yaitu gunakan kelas background yellow 400. Lalu ada judul fragrance parfum dengan kelas sebagai berikut. Ada gambar juga dari logo PT Fragrance dengan ukuran 50 dan tinggi 50. Nah, eh, di dalam di dalam About.js ini juga saling terhubung dengan tampilan hub, About.js, dan produk dan kontak. Codingannya sama seperti yang tadi, cuman di sini terdapat deskripsi dari pendiri PT Fragrance. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang kontak. Kontak pada kontak pada penjelasan coding PT Fragrance ini terdiri dari alamat, lalu ada Instagram, WhatsApp, dan Maps yang ditampilkan. Nah, di sini kita gunakan Href untuk menghubungkan Instagram dengan titel Fragrance on Instagram. Lalu kita gunakan WhatsApp dengan Href untuk menghubungkan ke WhatsApp dengan kelas sebagai berikut. Lalu Maps juga digunakan dengan Href menghubungkan ke Maps dengan kelas sebagai berikut. Selanjutnya halaman seperti ini merupakan halaman sama untuk menghubungkan ke halaman lagi.
Contohnya ada eh, da- ini ada produk. Produk dari PT Flexren ini terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama ada Blue Channel dengan deskripsi sebagai berikut. Terdapat deskripsi harga, isi parfum, dan stok produk dengan kelas yang digunakan adalah sebagai berikut: Wefull MD 1/2 dengan PX10 dengan kelas MB10. Ini merupakan hubungan ke halaman seperti awal tadi. Lalu selanjutnya yaitu yang terakhir, masuk ke halaman login. Untuk halaman login akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktunya dipersilahkan. Baik, akan saya lanjutkan untuk bagian login sampai logoutnya. Di sini saya klik login di sebelah sini. Nah, di login ini terdapat beberapa codingan yang berisi body ini sampai ke bawah, sampai ke div section ini. Itu digunakan untuk mengatur layoutnya dan split seperti ininya. Ini backgroundnya saya memakai ngambil dari Unsplash. Lalu kontainer MS Auto PX6 PY2 text center. Lalu ini untuk logonya, ya ini untuk logonya, logo ini image source kita masukkan sebelah sini. Lalu untuk kata background sama ini tagline dari kita memakai teks 3XL, font bold, teks gray 800, dark text black, MD text 4XL. Ini untuk yang fragrance-nya, untuk yang sebelah sini. Lalu untuk yang tagline-nya memakai italic, font semi bold, text XL, text gray 500, dan dark text black. Untuk tagline-nya yaitu ciptakan perubahan harum yang elegan. Lalu di sini adalah mulai dari formnya. Pertama kita bikin kotak terlebih dahulu, kotak seperti ini, memakai memakai ini flex flex call item center, lalu kita kaitkan ke login PHP. Nah, kita kasih kata login di sebelah sini agar ini menegaskan bahwa ini adalah bagian dari login. Lalu kita memasukkan ada dua kolom di sini. Satunya username, di sebelah sini username memakai teks SM, font medium, teks gray. Lalu sama di bawahnya ada passwordnya. Di sini dimasukkan titik-titiknya di sini, nah seperti ini. Lalu untuk di buttonnya ini kita masukkan link jika login berhasil, maka akan lanjut ke dashboard.php. Di sini ada codingannya dari login tersebut di sebelah sini. Kalau status loginnya itu benar atau password dan username sudah benar, maka lanjut ke dashboard PHP. Else jika salah, maka akan muncul karena seperti ini. Nah, mari kita coba. Di sini saya memakai admin passwordnya 123 klik login. Nah, ini adalah dashboard PHP. Kita ke dashboard. Nah, di sini kita awali dengan harus login true. Berarti jika loginnya true, maka beralih ke dashboard. Jika salah, tidak akan beralih ke dashboard. Yang pertama kita masukkan ini ya dulu, TLN.css, lalu ke backgroundnya saya memakai gradient from rose to teal, seperti ini. Yang pertama kita membuat itu terlebih dahulu, yaitu apa namanya headernya sebelah sini. Nah,
Headernya ini kita awali dengan logo. Kita masukkan logo di sebelah sini, ini logonya dengan width dan height 50-50. Lalu kita masukkan nama dari PT kita, yaitu Fragrance Parfum di sebelah sini. Dan jika kita klik, maka akan kembali ke dashboard lagi. Lalu setelahnya ini saya tambahkan ada search-nya ini, dan ada juga profile, lalu data produk, data customer, dan HI ini. HI ini akan berubah jika kita menggunakan nama yang lain. Misal saya menggunakan nama Eki, maka jadi HI Eki di sebelah sini. Di sebelah sini lah. Di sini saya masukkan gambar robot ini menggunakan robot face. Lalu kita bisa klik. Nah, kalau diklik itu akan muncul bawahnya seperti ini. Bawahnya ini adalah logout, yaitu untuk kembali ke halaman awal. Ini adalah headernya. Lalu di sini ada eh, kata-kata di tengah ini. Selamat datang, ini PHP Eco Session sesuai nama dari akunnya siapa, admin. Saya ini pakai admin. Kalau Eki ya Eki, kalau Devin ya Devlin. Lalu di sini ada script dari eh, dashboard itu sendiri. Scriptnya ini ada toggle-nya, ada beberapa toggle dari sebelah sini. Nah, sebelah sini. Lalu kita beralih ke profile. Nah, profile di sini, merupakan profile dari akun yang terdaftar pada MySQL. Ini ada admin umur 20, teleponnya seperti ini, emailnya ini, dan passwordnya ini. Profil ini bisa kita ganti-ganti dengan mengeklik update profile. Kita di sini dulu. Di sini ada itunya, skrip-skripnya yang kita pakai. Lalu yang pertama ada headernya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di dashboard sama headernya. Lalu kita beralih ke tabelnya terlebih dahulu. Tabelnya ini kita memakai border spacing-nya 0, 15 px, font size-nya 1 rem, lalu radiusnya 20 px. Nah, di sebelah sini ada border apa namanya? Tabelnya. Saya menggunakan tabelnya ini memakai item center, justify center, background-nya gradient T from rows to till. Sini ada ID karyawan, ada nomor, nama karyawan, umur, telepon, email, username, dan password. Seperti ini. Nah, di sini ada kita MySQL query. Jadi, data-data yang di sini itu masuk ke dalam MySQL yang telah kita buat memakai PHP Ini itunya tadi, seperti tadi. Saya memakai background transparan buat update profilnya ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke update profile. Nah, update profile ini kita awali dengan ini. Jadi, jika kita mengupdate profile ini, maka akan otomatis langsung tersimpan ke dalam MySQL yang telah kita buat. Lalu di sini ada script-scriptnya. Di sini ada headernya seperti tadi, seperti dashboard tadi, sama. Nah, di sini baru kayak fitur dari update profile itu sendiri. Seperti ini, ada di karyawan, nama karyawan, umur, sampai password. Dan di sini jika sudah selesai, kita ke
kita klik update profile di sini, maka akan secara otomatis mengganti langsung ke MySQL-nya dengan ID karena berbeda. Kita ambil contoh ID karyawan Salvi 02. Mana karyawan di umur 19. Teleponnya ini, emailnya pakai email saya. Username seperti itu. Passwordnya 123. Kita coba update profile. Oh, ininya passwordnya memakai. Nah, update profile berhasil. Jadi akan terganti seperti ini dari tadi admin jadi Eki Valentino seperti ini ya. Lalu lanjut ke data produk. Untuk produknya ini data produk. Yang pertama kita seperti biasa masukkan skrip-skrip yang digunakan yaitu Tailwind CSS. Lalu kita memasukkan terlebih dahulu header-nya di sebelah sini, header-nya sampai ke bawah. Header-nya sama dengan yang dashboard tadi. Lalu untuk tabel-tabelnya juga sama dengan tabel yang pertama tadi, profile. Yang membedakan di sini adalah tabel data produk. Jadi ada seperti ini. Yang membedakan dari tadi di sini tuh ada kayak tong sampah ini digunakan untuk menghapus data data yang tidak kita gunakan. Lalu selanjutnya kita beralih ke tambah data produk. Tambah data produk. Nah, sama kayak yang tadi, pertama kita masukkan skrip-skrip yang kita gunakan, lalu memasukkan header yang sama dengan yang dashboard tadi, header sampai sini, lalu eh, kita tambahkan, beberapa tabel di sini sebagai untuk mengisi dari apa yang akan kita tambahkan. Misalnya ID produknya kita memasukkan F03. Perusahaannya kita masukkan nomor 4. Nama produknya misal Your Savage gitu. Seperti ini. Harga produknya misal 20.000. Misal platform ini memiliki aroma yang khas. Terus dianya kita isi misal 10. Sebelum itu saya jelaskan di sini secara singkat. Eh, apa yang kita masukkan ini nantinya akan langsung masuk ke dalam MySQL di sini, masuk ke database produk ini. Jadi jika kita mengklik ini, otomatis di sini juga akan tertambah. Eh, ya, coba kita klik di sini saja, tambah data produk. Ininya ID produk sebentar. ID produknya kita masukkan 4 gitu aja. Oke, coba kita. Nah, jika sudah berhasil, maka akan menjadi dua produk seperti ini. Nah, jika kita ingin menghapus salah satunya, kita tinggal klik tong sampah yang ada di sini. Seperti ini, kita klik tong sampah, maka akan hilang secara tersendiri dari produk itu tersendiri. Kita lihat di TV produk. Bentar. Nah,
maka yang tadi kita tambahkan sudah ada di sini, dan yang tadi kita hapus sudah hilang dari MySQL di sini. Kita lanjut ke data customer. Nah, data customer juga sama seperti, oh, ini adalah koordinat dari hapus produk tadi. Jika kita klik tong sampah, maka akan delete from where ID produknya itu tersimpan di mana itu sendiri. Maka akan terhapus. Selanjutnya kita beralih ke data customer. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, yang pertama kita masukkan script-script yang ada, lalu masukkan hit reader yang ada, lalu di sini membuat tabel yang sama dengan tabel seperti sebelumnya, yang ada nomor pesanan, nama customer, telepon, produk, jumlah, harga, total, dan aksi. Seperti ini. Nah, untuk di tabel data customer ini memiliki fitur yang sama dengan data produk, yaitu ada tambah data customer dan ada tong sampah. Kita klik tambah data customer. Nah, di sini ada berapa poin? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 poin. Ada nomor pesanan, nama customer, telepon, nama produk, jumlah harga, dan total. Kita ingin menambahkan uh, data customer untuk customer dari parfum ini. Sama dengan yang tadi, jika kita menambahkan, maka akan secara otomatis langsung masuk ke dalam MySQL yang telah kami buat. Di sini coba saya tambahkan. Saya tambahkan nomor pesanan kita nomor 4. Nama customer, misalnya nomor customernya Devlin. Teleponnya kita pakai langsung aja. Nama produknya kita tadi di receive segini. Jumlahnya 4. Harganya 30.000. Total di sini adalah total dari harga itu sendiri. Berarti 100.000. Nah, jika kita tambah data customer, maka akan secara otomatis langsung masuk ke MySQL yang telah kita buat. Kita klik. Nah, jika sudah berhasil, maka di sini akan terpampang data yang telah kita tambahkan tadi. Nama pesanannya 6, nama customer Devlin, teleponnya seperti ini, produknya dari Savage, jumlah 4, harga 20.000, totalnya harus 10.000. Di sini juga terdapat tong sampah yang berfungsi sebagai menghapus produk yang kita tidak butuhkan. Seperti ini, kita hapus. Nah, maka setelah hilang dan di MySQL juga akan hilang. Di customer. Nah, akan menjadi Devlin saja, tidak ada yang tadi. Untuk codingannya, tambah data customer, kita juga sama dengan tadi, memakai script yang sama, header yang sama, dan juga ini, jadi kalau kita menambahkan ini, maka akan langsung ke post ke MySQL yang telah kita buat. Oke, di sini ada customer. Nah, di sini ketika kita klik tong sampahnya, maka akan secara otomatis menghapus TB customer, di mana TB-nya didapatkan dari MySQL itu sendiri. Oke, jika sudah selesai, maka kita beralih ke logout. Logout ini berfungsi untuk
Dan jika sudah selesai untuk mengembalikan ke dalam ke dalam home halaman utama. Ini session start, session destroy akan kembali ke halaman .php. Kita klik, maka akan kembali ke halaman utama. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Artinya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.